terusah ini penduduknya yang pindah, tapi ini ibu kotanya jangan. Ya, di sini Jakarta sangat padat penduduknya dan kehidupannya sangat tidak kondusif, apalagi udaranya sangat terbau dan terjadi kejahatan di mana-mana. Nah, dan si teman tadi bilang kalau Kalimantan kondisinya akan sama dengan Jakarta, itu belum tentu dan belum pasti, makanya dicoba. Apakah Anda sudah mengetahui bahwa nanti akan kedepannya akan terjadi dengan Jakarta, samanya dengan Jakarta? Kan belum tentu, kita belum tahu dan belum pasti, ini juga coba dan baru mulai. Terima kasih. Anggapan. Silakan. Fauzan. Silakan Fauzan. Baik. Terkait pemindahan ibu kota, ini kita akan membutuhkan seperti yang tadi saya katakan bahwa kita akan membutuhkan dana yang begitu banyak. Artinya bahwa dengan begitu banyaknya dana yang dikeluarkan untuk membangun suatu ibu kota negara yang baru, maka alangkah lebih baiknya dana yang ada itu diinvestasikan kepada hal-hal yang berurusan seperti SDMK, ataukah kita memikirkan infrastruktur yang bagus segala macam dari daerah segala macam. Sabar. Karena begini, menurut kami tidak pantas untuk bisa di Kalimantan itu bisa dijadikan sebagai ibu kota negara. Kita akan memulai dari angka 0. Artinya bahwa dari angka 0 tersebut pemerintah akan memikirkan atau pemerintah akan berusaha untuk memulai proses pembangunan itu tidak bisa dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun atau 3 tahun. Sedangkan kebutuhan masyarakat, kebutuhan negara itu semakin maju, semakin berkembang. Apakah dengan kita memikirkan untuk pindah ibu kota ini, sehingga hal-hal urgent yang terkait dengan negara itu disepelekan, tidak diperhatikan. Oke. Jadi menurut Fauzan, ada hal yang paling penting untuk mengalokasikan anggaran negara itu. Kira-kira bagaimana? Tidak perlu pemindahan. Silakan. Selain Leli, siapa lagi? Masa Leli saja yang lain? Silakan Leli. Oke, saya tersetuju dengan pendapat Anda karena dana bisa dicari dan sesuatu yang baru harus dimulai dari nol. Masa dimulai dari tengah itu kan tidak mungkin. Dan penduduk yang baik dan SDM yang baik dan berkualitas dengan perkembangan zaman akan membantu menutupi utang-utang yang tadi dimaksud. Kalau tanpa SDM kalau tanpa SDM tidak mungkin sesuatu akan berjalan dengan baik. Dan di Jakarta penduduknya sangat padat dan udaranya sangat terbau untuk kesehatan. Bagaimana SDM itu akan berjalan baik kalau orangnya pribumi sendiri dalam kesehatan tidak baik. Terima kasih. Silakan dulu. Sebentar, Pak. Yang pertama yang ingin kami tanggapi adalah kami konsentrasi pada pendapat awal yang kemudian statement awal yang kemudian dibangun oleh kelompok pro bahwasanya pemindahan ibu kota itu dilakukan karena ada konsentrasi terkait dengan kemacetan, kepadatan penduduk dan lain sebagainya. Soal solusi yang kami tawarkan tadi bahwasanya tidak perlu dilakukan pemindahan ibu kota. Karena kalau soal pemindahan ibu kota itu jelas membutuhkan anggaran sekitar 466 triliun rupiah. Sementara yang kemudian ditawarkan soal pembukaan hasil lahan dari hasil baru itu kemudian tidak mencapai 466 triliun. Dia hanya mencapai sekitar 200-an triliun. Nah, lalu kalaupun langkah solutif yang dikasih oleh tim pro adalah soal penjualan langsung lahan dan lain sebagainya, itu hanya mencapai sekitaran 200 juta. Lalu setengahnya apakah kita mesti berutang kembali? Nah, terus yang berikut yang disampaikan oleh saudari Leni soal SDM. Hari ini kalau pemindahan ibu kota itu dilakukan, tentu fokus pemerintah itu akan terfokus pada persoalan pemindahan ibu kota, tidak pada persoalan peningkatan SDM yang kemudian menyiapkan generasi emas Indonesia di 2045. Bagaimana kita mau fokus Indonesia itu menjadi Indonesia emas di 1 abad kemerdekaan Republik Indonesia kalau kita masih lokus pada persoalan-persoalan yang sebenarnya sudah pernah dilakukan tapi tidak ada titik temu. Misalkan pemindahan ibu kota ini tidak muncul
hanya pada saat Presiden Jokowi. Pemindahan ibu kota ini sudah pernah dicanangkan di masa Presiden Soekarno dan berpindah-pindah dan akhirnya kembali kepada ibu kota Jakarta. Dan Presiden Soeharto dan SBY pun mempunyai statement yang sama dan pernah kemudian disampaikan di rapat paripurna DPR terkait dengan pemindahan ibu kota. Tetapi sampai hari ini tidak terrealisasi. Tentu, kenapa tidak terrealisasi? Tentu ada riset yang sudah kemudian dilakukan dan itu menyebabkan tidak terjadinya pemindahan ibu kota. Kalau soal pemindahan ibu kota ini tentu semua itu kita mulai dari nol. Nah, soal udara terburuk, transportasi dan kemacetan itu menjadi konsekuensi logis kalau suatu tempat itu dijadikan ibu kota. Kalau ibu kota itu pasti menjadi segala aktivitas yang berkaitan dengan urusan kenegaraan pasti dilakukan di ibu kota. Silakan lanjut, Ona. Siapa? Ona atau Leli atau yang lain? Teman-teman yang lain? Yang lain? Silakan Leli. Begini, saya setuju dengan pendapat Anda karena SDM dan manusia yang mengurus suatu negara tersebut. Dan di Jakarta penduduknya sangat padat dan terdapat kebersihan di mana-mana. Terjadi kemacetan yang tertapu selesai juga. Dan kendaraan yang semakin dikeluarkan terus dan terjadi kemacetan. Sehingga harus dibuat pemindahan kekuasaan agar pemindahan ibu kota agar di Jakarta tersebut tidak terlalu ramai dan bisa tertata lebih baik lagi. Dan tadi bilang utang. Ya, kita membuka usaha yang baru atau kita buka ibu kota yang baru, kita membutuhkan utang. Ya, kita membutuhkan utang. Setelah utang, kita akan membayarnya. Kan kita memiliki SDM, begitu. Ya, kita akan mencoba hal baru. Masa kita akan tetap dan di situ terus? Tidak mungkin, begitu. Kita harus mencoba hal baru untuk generasi emas yang lebih baik. Silakan. Kami rasa solusi yang kemudian kami sampaikan tadi itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemudian disampaikan tim pro, semacam soal kepadatan penduduk. Itu sudah kemudian ada program pemerintah terkait dengan pemindahan penduduk kota kepada ke desa supaya ada pemerataan penduduk di situ. Nah, soal kemacetan itu menjadi sebuah konsekuensi logis kalau suatu tempat itu dijadikan ibu kota. Nah, soal kemacetan, pemerintah DKI Jakarta sudah mengambil suatu langkah bahwasanya mengurangi kendaraan pribadi dan yang berkantor ataupun ada urusan di Jakarta itu menggunakan kendaraan umum. Nah, soal kita berbuat segala sesuatu itu mesti ada utang. Nah, ini prinsip yang sebenarnya prinsip yang salah yang dimiliki Presiden Jokowi yang tidak perlu kemudian kita ikuti. Persoalannya bisa diatasi, kira-kira begitu aja Pak. Ya. Tidak harus pindah ibu kota. Yang lain coba yang lain. Yang lain. Oke, baik, saya sanggahan. Ya, silakan. Tadi dibilang harus kemacetan diatasi dengan harus menggunakan kendaraan umum. Di sini kita melihat gaya hidup semua orang tidak sama, berbeda-beda. Dan tidak mungkin orang kaya naik kendaraan umum, tidak mungkin. Nah, itu harus kita ketahui. Dan kan pasti ibu kota adalah daerah ya. Pasti Jakarta adalah ibu kota. Dan itu pasti ramai. Jika terpindah ibu kota, pasti daerah tersebut ramainya akan berkurang gitu. Dan udaranya mungkin akan lebih baik lagi karena terjadi regulasi atau buat apa. Oke, silakan. Tadi. Nah, yang saya kembali kepada pernyataan Anda tadi yang bisa ketika kita membangun satu bangunan, katakan kita membangun satu bangunan, kita membutuhkan utang. Yang tadi saudara jelaskan seperti itu. Nah, pertanyaan saya begini. Berapa utang Indonesia yang belum dilunasi oleh Indonesia itu sendiri? Nah, kemudian kita mencari utang yang baru lagi. Gitu. Sedangkan utang yang lama saja belum dilunasi. Pendapat dari saudari ini kontradiktif dengan pernyataan awal daripada saudara Rizal soal pemindahan ibu kota itu tidak hanya bicara soal utang. Nah, sementara pendapat dari saudari Leni adalah berbuat segala sesuatu mesti ada utang. Artinya di pihak pro ini tidak ada kemudian keselarasan pendapat yang kemudian diajukan. Ini terjadi kontradiksi pendapat di pihak pro ini. Mesti kemudian disatukan dulu pendapatnya, kemudian memberikan masukan kepada tim kontra. Tadi langkah-langkah solutif itu kami berikan.
soal kemacetan dan soal penggunaan kendaraan umum, semua orang punya gaya hidup, tapi semua orang itu masuk dalam sistem dan dia mesti kemudian mengikuti sistem yang ada. Tidak bisa kemudian dia mengikuti kehendak pribadinya dan tidak mau mengikuti sistem. Baik, silakan. Apa dulu? Selain Ona sama Leli. Ini yang lain nih. Silakan. Coba kamu Abdul. Silakan Abdul, mana? Pendapatmu? Persoalan ekonominya tadi. Iya, kau tanggapi. Jadi ada beberapa landasan untuk pemindahan ibu kota negara. Karena terjadinya ketimpangan ekonomi. Nah, di mana Jawa itu kalau kita lihat menyumbang 56% dari total PDB Indonesia. Nah, jadi ada konsentrasi pusat ekonomi di Pulau Jawa. Karena itu kita harus memindahkan supaya pertumbuhan ekonomi merata di Pulau Jawa Tengah. Sudah. Ekonomi ke Pulau Jawa. Silakan, apa? Ini kayak pro ini diam semua nih. Coba tampilkan argumentasi yang lebih objektif, ya. Silakan. Tanggapan sedikit untuk tim pro yang tetap bersikuku untuk tidak setuju akan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan dengan alasan bahwa keramaian yang terjadi di Jakarta. Nah, untuk alasan demikian, kenapa kami menawarkan agar kami tetap tidak setuju akan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, dan kami menawarkan bahwa keramaian itu kenapa tidak memperluas wilayah Indonesia saja, jadi tidak usah dipindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Nah, kita lihat juga alasan lain, yaitu kenapa kami tetap bersikuku untuk setuju bahwa tidak setuju bahwa pemindahan dari Jakarta ke Kalimantan ini karena fasilitas di Jakarta itu lebih memadai dilihat dari berbagai aspek. Nah, kemudian alasan lain itu lokasi yang kemudian dijadikan sebagai pemindahan ibu kota dari Jakarta, pemindahan ibu kota itu sendiri itu kurang strategis menurut kami. Jadi Jakarta itu adalah yang paling strategis dan yang paling pas untuk dijadikan sebagai ibu kota negara. Jakarta itu tempat yang paling strategis. Silakan yang lain. Ya. Tia, silakan Tia. Baik, kalau soal Silakan Tia. jika katanya kalau bisa diperluas wilayah, sedangkan kita ini adalah negara berkembang. Kalau kita tetap saja di ibu Jakarta itu, maka perkembangannya bagaimana? Sedangkan kelahiran itu terus menerus dan pastinya akan padat, maka harus dipindahkan. Ya, jadi persoalan populasi lagi akan semakin berkembang biak ini populasi, kata Tia. Silakan. Tapi kata Aci tadi, kata Abi dan Jul tadi itu bisa diatasi sebenarnya. Solusi yang terbaik bagi kami, solusi yang baik. Silakan Ahmad. Solusi yang baik bagi kami adalah setidaknya tidak usah pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Artinya kita harus melihat latar belakang kenapa ibu kota Jakarta dipindahkan ke Kalimantan. Kita harus lihat latar belakangnya. Karena aset di Kalimantan itu adalah milik kekuasaan pemerintahan yang berada di Jabatan Jokowi. Itu sudah ada aset yang dibangun di sana. Kalau hanya masalah populasi terus masalah aset itu bukan hal yang sangat urgent bagi kami. Ketika pemindahan ke Kalimantan, maka angka kemiskinan akan semakin tinggi di Tanah Jawa dan Jakarta. Maka dari itu, kami dari Pro DKI bahwasanya ibu kota tetap berada di Jakarta. Karena mengingat jangan ada anggaran-anggaran yang baru dikeluarkan untuk pembangunan ibu kota di Kalimantan. Jadi kalau kita memindahkan hal itu, maka kita harus berpikir dapatkah apa yang terjadi.
sebelum ada terjadi untuk terjadi ini lebih baik ibu kota negara tetap berada di Jakarta. Sekian. Silakan, Birda. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya pemindahan ibu kota Jakarta menjadi Kalimantan, Jakarta ke Kalimantan tidak jadi masalah karena mungkin sebelum Pak Jokowi mau berniat untuk memindahkan, mungkin beliau sudah membicarakan dengan bawahannya bagaimana kita mempersiapkan APBD untuk pemindahan ibu kota tersebut. Jadi kalau menurut saya, karena ketika kita mau mencoba sesuatu yang baru itu pasti kita akan membutuhkan yang namanya utang. Contohnya kita misalkan kita kuliah saja kan, pasti sebelum kita sebelum kita mau cari uang belum dapat, pasti kita utang dulu. Jadi menurut saya sah-sah saja. Terima kasih. Kan tumpukan utang. Saya ingin menyambung apa yang tadi disampaikan oleh teman saya di sebelah, bahwa ketika kita memindahkan ibu kota kita ke Kalimantan, maka angka kemiskinan itu akan turun. Karena seperti yang kita ketahui bahwa angka kemiskinan akan naik. Ya, angka kemiskinan akan naik. Karena seperti yang kita ketahui bahwa produk minyak goreng terbesar itu ada di Kalimantan dengan kualitas kelapa sawitnya. Nah, ketika ibu kota dipindahkan ke Kalimantan, otomatis lahan kelapa sawit itu semuanya harus digusur. Iya kan? Lahan kelapa sawit itu semua harus digusur. Bentar. Otomatis lahan kelapa sawit semua itu harus digusur. Nah, ketika lahan kelapa sawit itu semua digusur, sumber daya alam kita dikemanakan? Itu yang paling Jadi penduduk yang ada di Jakarta itu kan sekitar 10 juta. 10 jutaan lebih, kalau di Kalimantan itu hanya sekitar 3 jutaan saja. Dan luasnya kalau bilang mau menggusur kelapa sawit itu tidak bisa. Kenapa? Karena luas di Kalimantan itu sekitar 27.950. Begitu. Sedangkan di Jakarta itu hanya 743.330 km persegi. Jadi kenapa saya bilang, jadi di Kalimantan itu kan juga punya sumber daya alam kan. Nah tadi seperti yang dikatakan, yaitu adanya sektor perkebunan, di sana kelapa sawit. Nah kelapa sawit ini kan komoditas yang sangat penting, di mana pada tahun 2018 meskipun sektor penggalian dan migas itu mendominasi, tapi di Kalimantan itu yang justru lebih unggul, bahkan labanya itu bisa menguntungkan sekitar 46,35% untuk pendapatan di Indonesia per tahunnya, atau gross national product. Saya tambahkan. Terima kasih. Biar agak tenang sedikit dulu. Ya, terkait dengan apa yang kemudian sudah disampaikan oleh Abang Dafauzan, bahwa ketika kita memindahkan ibu kota, alangkah baiknya anggaran yang kita kemudian mau kita jadikan untuk sebuah pembangunan kota baru, itu alangkah baiknya itu yang kemudian kita manfaatkan baik-baik. Bagaimana pemerintah memanfaatkan itu dengan baik untuk meminimalisir apa yang kemudian menjadi kemacetan di kota Jakarta tersebut. Misalnya dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Saudara Ona terkait dengan sekian banyaknya penduduk di kota Jakarta, yakni sekitar 10 juta sekian, dan kemudian luas daripada kota Kalimantan itu 7 juta hektar, atau ya itu alangkah baiknya bagaimana kemudian pemerintah itu lebih bagaimana supaya memindahkan sebagian atau migrasikan sebagian penduduk yang ada di kota Jakarta itu ke Kalimantan saja begitu. Ini yang yang kemudian bisa menjadi solusi bagaimana kemudian nanti Jakarta itu bisa menjadi steril lagi. Jadi kemudian kemudian apa yang telah disampaikan oleh Saudara Lady tadi, bahwa kita perlu hutang terkait dengan pemindahan atau pembangunan
infrastruktur yang baru. Misalnya begini, apa yang kemudian sudah disampaikan oleh Adinda Muansar bahwasanya kita ini negara yang punya tingkat keutangan itu paling tertinggi gitu di negara-negara lain. Alangkah lebih bagusnya apa yang kemudian mau kita pindahkan itu, apa yang anggaran yang mau kita pindahkan untuk menjadikan sebuah pembangunan itu, kita lunasi utang-utang yang ada pada negara-negara lain. Kemudian kita kembali untuk memulai sesuatu yang baru, mulai dari nol lagi tanpa memikirkan beban daripada negara-negara lain. Itu yang kedua. Kemudian terkait tadi apa yang disampaikan Abang Raja, daripada ibu kota yang dipindahkan, lebih baik penduduk yang ada di Jakarta yang dipindahkan ke Kalimantan. Jadi kalau penduduk dari Jakarta yang kalau dipindahkan ke Kalimantan, maka otomatis pemerintahan juga harus menyiapkan lahan atau tempat tinggal yang layak untuk ditempati oleh masyarakat yang pindah dari Jakarta ke Kalimantan. Nah, itu juga membutuhkan anggaran. Nah, kalau kita berbicara tentang anggaran, Jakarta adalah salah satu kota yang setiap tahunnya pasti terjadi kebanjiran. Nah, di kebanjiran itu juga pasti membutuhkan anggaran untuk memperbaiki aset-aset yang rusak atau hancur karena banjir itu. Dan Jakarta juga termasuk tingkat kemacetan yang tertinggi. Nah, dari data yang saya lihat di sini, dari kemacetan itu terjadi kerugian per tahunnya itu terjadi kerugian 2,6 miliar US dollar atau setara dengan 36 triliun. Itu baru anggaran kerugian untuk kemacetan untuk per tahunnya. Bagaimana dengan 2, 3 atau 4 tahun ke depannya? Itu bisa berkali lipat di atas 36 triliun. Oke, silakan Mini. Baik, mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, indikator apa saja yang teman-teman tahu kenapa harus pemindahan ibu kota, kenapa harus di Kalimantan saja, sementara kan masih banyak wilayah di Indonesia ini yang masih luas. Apa salahnya pindah di NTT juga masih bisa atau di lain? Iya, karena kan di Jakarta itu kan terjadinya kebanjiran itu tinggi gitu. Baik, saya menolak pernyataan dari Abang Maruf, karena kalau perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan itu menambahkan kemiskinan. Justru di Jakarta itulah yang menambahkan kemiskinan. Kenapa? Karena kebanyakan kendaraan yang membuat polusi udara tidak baik, sehingga mengimpor obat-obat dari luar. Terima kasih. Silakan Mansur. Silakan Mansur. Saya saya ingin menanggapi pernyataan yang kemudian tadi dikeluarkan oleh Indah Wirda. Tadi kan Yunda sempat katakan sebelum pindahnya ibu kota sudah diadakan misalnya rapat gitu oleh presiden. Jangan sampai pindahnya ibu kota itu ada kepentingan pribadi yang kemudian dibangun oleh aparat-aparat pejabat negara gitu. Karena isu-isu yang kemarin didengar adalah presiden mau 3 periode. Nah, jangan sampai dia ingin pindah ibu kota. Ini jangan sampai ada kepentingan di situ. Gitu.
dokumentasinya disimpan